kuliah metode penelitian Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto MM, AKT CA, dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita dapat berkumpul dalam sesi presentasi pada hari ini. Perkenalkan, dari kelompok 9, saya Sagita Ramawati sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Bersama teman saya yaitu Mufaiza, Tamara Putriandini, Siti Aprilanti, dan Adar Fadli Aziz yang akan mempresentasikan materi dengan judul analisis data dan pengujian hipotesis. Untuk mengetahui penjelasan terkait tentang analisis data dan pengujian hipotesis, materi pertama akan dibacakan oleh Mufaiza. Untuk Mufaiza silakan. Yang pertama, pendahuluan analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ilmiah, proses analisis data dan pengujian hipotesis memiliki peranan yang sangat penting. Analisis data merupakan tahap yang berfungsi untuk mengubah data mentah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, angket, atau eksperimen menjadi informasi yang bermakna. Sementara itu, pengujian hipotesis digunakan untuk menilai kebenaran dari dugaan sementara atau hipotesis yang diajukan oleh peneliti berdasarkan teori dan kerangka konseptual penelitian. Kedua hal ini merupakan inti dari metodologi penelitian ilmiah melalui analisis data dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian dapat memiliki nilai validasi atau ketepatan, reliabilitas atau konsistensi, serta objektivitas, tidak dipengaruhi oleh opini pribadi. Tanpa kedua tahapan ini, peneliti tidak akan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan hasil tidak bisa dijadikan bahan rujukan untuk pengambilan keputusan. Menjelaskan latar belakang analisis data dibutuhkan karena data yang dikumpulkan dari lapangan masih berupa data mentah, sehingga belum dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan teknik analisis yang tepat, data tersebut dapat diolah dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau persentase, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Sedangkan pengujian hipotesis adalah langkah yang digunakan untuk menguji dugaan awal atau teori sementara yang dibuat sebelum penelitian dilakukan. Melalui uji hipotesis, peneliti dapat mengetahui apakah hasil penelitian mendukung teori yang ada atau justru menolak teori tersebut. Kedua proses ini menjamin bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan ilmiah, bukan berdasarkan asumsi atau pendapat subjektif peneliti. Oleh karena itu, analisis data dan pengujian hipotesis menjadi tahapan krusial dalam menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Saya di sini akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan. Dalam penyusunan penelitian yang baik, penelitian perlu menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian agar arah penelitian menjadi jelas. Rumusan masalah dalam materi kami ini meliputi 1. Apa yang dimaksud dengan analisis data. 2. Bagaimana tahapan dalam analisis data. 3. Apa itu pengujian hipotesis. 4. Bagaimana langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari pembahasan ini adalah menjelaskan pengertian analisis data secara konseptual dan praktis, mendeskripsikan tahapan analisis data dalam penelitian, memahami makna dan fungsi hipotesis serta pengujiannya, menjelaskan prosedur atau langkah-langkah uji hipotesis agar dapat diterapkan benar-benar dalam penelitian. Rumusan masalah dan tujuan tersebut menjadi pedoman utama agar penelitian berjalan sesuai arah dan hasilnya relevan dengan masalah yang dikaji. Kemudian yang keempat itu ada analisis data. Analisis data adalah proses penting yang dilakukan setelah data terkumpul. Tujuannya
untuk menyederhanakan, mengolah, dan menafsirkan data, sehingga dapat menjawab pertanyaan peneliti. Secara umum, analisis data terdiri dari dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data biasanya berbentuk angka dan diolah menggunakan metode statistik. Tahapan analisisnya meliputi 1. Editing, memastikan data lengkap, logis, dan bebas dari kesalahan. 2. Coding, memberikan kode angka pada setiap kategori jawaban agar mudah diolah. Yang ketiga, tabulasi, menyusun data ke dalam tabel untuk mempermudah pembacaan data analisis. Setelah itu, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti nean, median, modus, frekuensi, atau grafik. Yang kedua itu ada statistik inferensial, digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum melalui uji-uji statistik seperti uji ANOVA, korelasi, dan regresi. Kemudian ada analisis data kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, data kualitatif berbentuk kata, narasi, atau hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan 1. Reduksi data, memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, penyajian data, menyusun data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau tabel agar mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, membuat interpretasi dan temuan berdasarkan pola atau hubungan yang muncul dari data. Analisis data kualitatif lebih menekankan pada makna dan konteks, sedangkan analisis kuantitatif menekankan pada angka dan hubungan statistik antar variabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis dalam penelitian. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris. Ada dua jenis hipotesis utama. Yang pertama, hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atau perbedaan antara variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa ada pengaruh atau perbedaan antara variabel. Berdasarkan bentuknya, hipotesis dapat berupa yang pertama, deskriptif, yaitu yang menggambarkan suatu fenomena tanpa membandingkan atau menghubungkan variabel. Yang kedua, komparatif, yang membandingkan dua atau lebih kelompok. Yang ketiga, asosiatif, yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel. Syaratnya, hipotesis yang baik adalah empiris, jelas, logis, dan berbasis teori. Artinya, hipotesis tidak boleh buat sembarangan, karena melainkan harus mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis awal diterima atau ditolak berdasarkan hasil perhitungan statistik. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, merumuskan H0 dan H1 dengan jelas. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau A, biasanya 0,0 atau 5% sebagai batas kesalahan yang masih bisa diterima. Yang ketiga, menentukan jenis uji statistik yang sesuai, misalnya uji T, T-square atau ANOVA atau regresi. Yang keempat, menentukan daerah kritis atau menghitung p-value, yaitu peluang kesalahan yang muncul jika H0 benar. Yang kelima, membandingkan nilai hasil uji dengan kriteria pengambilan keputusan. Dan yang keenam, menarik kesimpulan apakah H0 ditolak atau diterima. Sebagai contoh, jika hasil uji T menunjukkan nilai P dari kurang 0,0, maka H0 ditolak dan disimpulkan bahwa ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara variabel yang diuji. Pentingnya analisis data dan uji hipotesis. Analisis data dan uji hipotesis memiliki fungsi yang sangat besar dalam penelitian karena membuktikan teori yang sudah ada dengan data empiris, menghindari kesimpulan subjektif dari peneliti, memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.
menentukan tingkat signifikasi penelitian sehingga hasilnya lebih kredibel dan dapat dipercaya. Penerapan analisis data dan uji hipotesis tidak hanya penting di bidang ilmu sosial, tetapi juga di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan sains. Contoh penerapan analisis data dan uji hipotesis. Yang pertama, penelitian kualitatif. Melalui uji T ditemukan bahwa metode pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan terhadap belajar siswa B kurang dari 0,05. Yang kedua, penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal atau motivasi diri dan faktor eksternal atau lingkungan belajar. Yang ketiga, penelitian R&D atau Research and Development, mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dengan skor pelayanan sebesar 85%, yang berarti media tersebut efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari ketiga contoh tersebut, terlihat bahwa analisis data dan ujian hipotesis selalu menjadi bagian penting dari proses penelitian apapun jenisnya. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa analisis data berfungsi untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Pengujian hipotesis merupakan proses ilmiah untuk membuktikan kebenaran dari dugaan atau teori yang diajukan peneliti. Kedua proses tersebut menjadi inti dari metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Karena dengan menentukan keabsahan dan manfaat hasil penelitian, dengan analisis data yang tepat dan pengujian hipotesis yang benar, penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang valid, reliable, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi terkait analisis data dan pengujian hipotesis. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan, diharapkan menyebutkan nama dan pertanyaan yang jelas. Jawabannya karena sebagian besar uji statistik parametrik atau seperti IPC, ANOVA, dan regresi didasarkan pada asumsi bahwa data berdistribusi normal. Jika data tidak normal, hasil uji tidak bias dan tingkat kesalahannya besar. Maka sebelum uji hipotesis dilakukan, peneliti perlu memastikan distribusi data normal melalui uji Kolmogorov atau Smirnov atau Shapiro agar hasil pengujian valid. Perkenalkan, nama saya Alvina Nugraini dari kelompok 11. Pertanyaannya, apa sih tantangan terbesar mahasiswa dalam menerapkan analisis dan uji hipotesis saat menyusun skripsi? Terus ini ya, kasih tahu solusinya tuh apa gitu. Jawabannya, tantangan terbesar biasanya pada pemilihan uji statistik yang tepat dan interpretasi hasilnya. Banyak mahasiswa hanya mengikuti tutorial tanpa memahami konsep dasar. Solusinya adalah memahami teori statistik, belajar membaca output program, serta berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk memastikan analisisnya sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan begitu, skripsi tidak hanya benar secara teknis, tapi juga kuat secara ilmiah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Adelio dari kelompok 1. Izin bertanya, dalam konteks penelitian sosial, bagaimana peneliti memastikan hasil analisis tidak bias secara moral atau ideologis? Jawabannya, peneliti harus menjaga objektivitas dengan mengikuti metode ilmiah, melakukan triangulasi data, dan menghindari interpretasi subjektif yang berpihak pada opini si kaji. Selain itu, penggunaan uji statistik yang tepat membantu menegaskan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data, bukan referensi ideologis. Bisa diterima, Kak? Oke, terima kasih.